Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada tema kita, tema mingguan kita, lanjutan daripada tema yang lalu. Mari kita baca dulu satu bagian dari firman Tuhan yang sudah saya baca juga minggu lalu. Walaupun teksnya sama, tetapi firman Tuhan yang disampaikan bisa saja dengan tekanan yang berbeda. Kalau minggu lalu kita bicara tentang apa itu kekhawatiran, kita sudah lihat dari sisi studi kata dan juga etimologinya. Sekarang hari ini kita akan lihat khawatir itu tanda tidak percaya Tuhan. Oke? Khawatir itu tanda tidak percaya Tuhan. Baik, saya baca Matius 6 ayat 25 sampai 34 sekali lagi untuk kita. Matius 6 ayat 25 sampai 24 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, minggu lalu supaya kita nggak salah, nggak putus ya. Minggu lalu itu sebenarnya apa itu khawatir? Kita sudah belajar bahwa khawatir itu berkaitan dengan cara berpikir kita. Ya, ketika kita tidak bisa menata pikiran kita kemana-mana gitu ya. Padahal sesuatu belum terjadi, pikiran itu sudah mengalami kekhawatiran. Akibat pikiran yang liar kemana-mana, yang tidak berdasar, membuat kita jadi khawatir. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa kekhawatiran itu ada kaitannya dengan hati yang mendua, ya, hati yang bercabang, ya. Kita jadi bingung memilih yang A atau yang B, kita bingung, ya. Kita sedang diperhadapkan dengan banyak hal. Ketika hati kita bercabang, ketika hati kita mendua hati atau mendua gitu ya, atau berbagi begitu, maka kekhawatiran akan muncul. Ya, coba saja gitu ya. Ini mau kemana sih ini ya? Mau ke kanan atau ke kiri gitu ya? Sekali saya ambil kiri, ternyata polisi ada di situ. Gitu. Selamat pagi Pak, gitu ya. Wah, susah ya. Ketemu nggak lihat gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi itulah hidup gitu ya. Nah, karena itu kalau kita lihat minggu lalu bahwa dengan jelas sekali Alkitab mencatat bahwa Tuhan tidak ingin kita khawatir. Oke? Yang kedua, bahwa Tuhan tidak menghendaki kamu khawatir. Dia tidak menghendaki umatnya khawatir. Itu sebabnya dengan tegas dia melarang, janganlah kamu khawatir. Dan ini disampaikannya dalam bentuk kata perintah. Kalau ini disampaikan dalam bentuk kata perintah, maka kita mesti berkewajiban mentaati perintah itu supaya kita tidak khawatir. Kalau itu disampaikan dalam bentuk pernyataan perintah, maka saya harus mendisiplin diri saya supaya saya belajar tidak khawatir. Itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Nah, sekarang kita lebih tinggi, saudara, lebih jauh, bahwa khawatir itu sebenarnya
tanda orang tidak percaya Tuhan. Orang khawatir itu tanda orang gak percaya Tuhan. Loh kok bisa Mose? Ya ini dikatakan demikian. Ya, karena itu kita coba cari mengapa khawatir itu disebut tanda orang tidak percaya Tuhan. Ya, apa alasannya sehingga khawatir itu disebut sebagai tanda orang nggak percaya Tuhan? Yang pertama, alasan mengapa khawatir disebut sebagai tanda orang nggak percaya Tuhan. Yang pertama adalah karena ketika orang itu khawatir, dia akan meragukan Tuhan, saudara-saudara. Ini yang pertama. Ya. Ketika seseorang khawatir, maka itu akan membuat orang itu meragukan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, dia ragukan. Saudara, dalam ayat 30 tadi berkata demikian. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, ada kalimat di situ, hai orang kurang percaya loh. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat ayat ini atau teks yang kita baca tadi, saudara-saudara, di dalam Matius pasal 6, sebenarnya inti dari semua ayat itu bukan bicara kekhawatiran loh. Sekarang saya mau bawa kita mengerti. Loh, kan bukankah Mose khotbah dari minggu lalu dari teks yang sama kan tentang kekhawatiran semua kan? Betul, memang kekhawatiran beberapa kali itu keluar kata khawatir ya. Tapi saya mau kasih tahu, dari seluruh teks itu, intinya bukan bicara tentang kekhawatiran. Tapi sebenarnya dari seluruh teks yang kita baca itu, intinya adalah orang itu meragukan pemeliharaan Tuhan. Ada kaitan nggak? Ada. Kalau engkau sudah khawatir, maka pasti engkau meragukan pemeliharaan Tuhan. Dan kalau kita menemukan seseorang yang terus khawatir gitu ya. Kalau kita cek dalam hidup dia sampai kepada dasar itu, kita akan ketemu pada dasar sekali atau pada akar yang paling dalam, kita akan ketemu. Sebenarnya orang itu meragukan pemeliharaan Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi kalau yang tidak terlihat itu adalah orang itu meragukan pemeliharaan Tuhan. Tapi lalu muncul dalam bentuk fenomena, itu akhirnya dia khawatir. Kan gitu kan? Jadi yang kita lihat, wah ini orang ini khawatir. Lalu kita pikir, ini si tukang khawatir gitu. Enggak, jangan langsung bilang dia tukang khawatir. Coba cek dalam dirinya, sebenarnya akar dan asal mulanya dari satu hal. Yaitu sebetulnya orang itu meragukan pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah sampai pada titik di mana kita meragukan pemeliharaan Tuhan, maka bawaan kita pasti khawatir. Pasti kita jadi khawatir di sana sini gitu ya. Itu sebabnya Tuhan berkali-kali meyakinkan pembacanya melalui Matius 6 ini. Tuhan bilang begini, lihat tuh burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, tidak menuai, juga tidak mengumpulkan makanan di dalam lumbung. Ya, tetapi setiap hari Tuhan kasih mereka makanan loh. Apa tujuan Tuhan menunjuk burung-burung? Mengapa Tuhan mesti menggambarkan burung-burung bagi pembaca Alkitab ini? Supaya kita belajar mempercayai apa yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan. Kalau burung saja dipelihara Tuhan, masa saya yang puncak penciptaan Tuhan ini gak dipelihara Tuhan? Lalu dia juga bilang, lihat itu bunga bakung di ladang, tumbuh tidak bekerja, tidak memintal, tetapi didandani Tuhan begitu indah. Salomo aja yang kaya raya gak punya baju seindah bunga bakung. Jadi penulis ini mau katakan, kalau bunga bakung aja didandani Tuhan begitu bagus, begitu indah, masa si umatku yang dimana aku telah mati bagi mereka, aku tidak dandani, aku tidak pelihara. Jadi saudara, kalau kita lihat ayat demi ayat saudara, akhirnya kita menemukan bahwa yang paling dasar dari semua kekhawatiran itu adalah kita sudah mulai meragukan pemeliharaan Tuhan.
Mungkin kita berpikir, iya sih Mose kita kan manusia yang nggak ngerti apa yang terjadi besok gitu ya. Ya kan, anak kita mau kuliah, bingung ya, dia mau masuk mana sih? Itu bener nggak jurusan itu nggak ya? Terus bagaimana biayanya gitu kan? Kita jadi, iya ya kita khawatir ya, gitu ya. Bisa nggak ya, jangan sampai nggak kuliah gitu kan. Kita bergumul saudara. Tapi satu sisi jangan lupa, apapun yang terjadi nanti, saya percaya Tuhan pelihara anak saya. Mestinya kita sebagai orang tua kan bilang begitu kan. Jadi kita mesti menempatkan pemeliharaan Tuhan di atas semuanya. Kalau yang burung saja, bunga saja, rumput saja Tuhan pelihara, saya yang begitu mulia ini, masa Tuhan tidak pelihara? Ciptaan Tuhan yang paling mulia. Luar biasa kan? Ya. Saudara, ada ilustrasi begini ya. Satu cerita begini. Ya. Orang dia jalan-jalan di malam hari gitu ya. Lalu dia jatuh terperosok di dalam satu sumur. Sumur itu sumur tua yang sudah lama nggak pakai. Waktu dia terperosok gitu, dia pegang untuk menahan supaya dia nggak sampai jatuh gitu ya. Takutnya sumur ini dalam banget gitu ya. Dia pegang, dapat dia satu akar kayu. Ya, tapi masih dia sudah lumayan ketengak gitu ya. Dia pegang gitu kayu itu dan dia tertahan di situ. Wah, dia takut jatuh, dia pegang. Aduh, dia teriak-teriak nggak ada yang dengar. Rupanya jaraknya jauh dari perkampungan. Lalu waktu dia lihat ke bawah, dia nggak bisa tahu dasar sumur itu, dia nggak bisa lihat, kena gelap. Jadi dia teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Akhirnya dia nggak bisa, dia terus menggenggam sekuat tenaga sampai dia sudah capek lelah, tapi dia tetap pegang karena dia takut jatuh. Kalau jatuh dia kemungkinan mati. Tapi sementara ya dari malam gitu ya, kejadiannya sudah sepanjang malam gitu ya, sampai mau subuh gitu, dia masih pegang akar itu. Sebenarnya beberapa kali ada bisikan di hatinya, lepaskanlah akar itu. Ada suara di dalam hatinya, lepaskanlah akar itu. Ya, lepaskan, relakanlah akar itu, lepaskan. Tapi dia nggak mau. Nanti kalau saya lepas saya bisa mati, gitu ya. Dia tetap pegang, bayangkan dari malam sampai subuh. Nah, ketika matahari terbit, sudah mulai terang gitu ya. Dia melihat ke bawah, dia kaget luar biasa. Ternyata dasar sumur itu cuma 10 cm dari kakinya. Coba. Gitu kan gambaran untuk kita gitu ya. Orang khawatir tuh kayak gitu. Sebenarnya Tuhan bilang, sudah pasrahkan, berserah saja. Kita nggak mau tetap kita mengandalkan diri kita gitu. Kita ingin terus memegang, mengandalkan sampai kita capek sendiri gitu. Kita tidak mau percaya kata Tuhan. Padahal kalau kita lepaskan, Tuhan nopang kita kok. Tuhan akan memelihara kita kok. Dia nggak bakal biarkan kita binasa, saudara. Nah, orang yang khawatir itu bisa seperti ini. Ya, jadi kalau kita meragukan pemeliharaan Tuhan, kita akan seperti orang yang jatuh di dalam sumur tadi. Ya, karena kita takut dan meragukan pemeliharaan Tuhan, maka kita terus bergelantungan sampai capek sendiri bergelantungan di situ. Padahal kalau kita, Tuhan, ya sudah, saya nggak sanggup Tuhan, saya tahu Engkau yang Maha Kuasa nih, saya serahkan kepadamu. Maka Tuhan akan menopang kita, Dia akan memelihara kita. Selama kita tidak mau berserah diri di situ, maka kita akan capek sendiri, saudara. Ini jelas sekali Alkitab katakan demikian. Ya, jadi orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran itu disebabkan dia tidak mengandalkan Tuhan dan tidak berpegang pada kekuatan Tuhan, tapi dia berpegang pada kekuatannya sendiri. Orang yang hidupnya khawatir, ia tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tetapi dia memilih bertindak untuk kehendaknya sendiri. Dan orang yang khawatir, ia akan bergantung dengan apa yang ia miliki, dan dia tidak pernah bergantung sama Tuhan. Inilah yang membuat akhirnya hidup kita menjadi capek dan lelah. Kenapa? Karena memilih untuk khawatir, karena kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Jadi alasan pertama, mengapa khawatir disebut tanda orang tidak percaya? Karena ketika kita khawatir, pada waktu yang bersamaan kita meragukan
pemeliharaan Tuhan atas kita. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah mengapa khawatir ya disebut sebagai tanda orang tidak percaya Tuhan. Yang kedua adalah karena khawatir itu membuat orang meragukan kuasa Tuhan dan keberadaan Tuhan. Kalau tadi pemeliharaan Tuhan diragukan, sekarang kuasa Tuhan pun diragukan, keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan pun diragukan, saudara-saudara. Ini orang paling parah kalau sudah sampai di situ. Kalau ragu pemeliharaan Tuhan, ya masih masih lumayan ringan. Tapi kalau engkau sudah meragukan kuasa Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan, wah ini sudah parah. Orang Israel pernah bertanya ketika mereka diambil dan diangkut sebagai budak gitu ya oleh bangsa Babel. Sampai mereka bertanya, Tuhan di mana sih engkau? Ada nggak sih Tuhan? Mana Tuhan Yahweh yang dulu kita sembah? Kok dia nggak jaga kita? Kok dia nggak lindungi kota yang kita banggakan Yerusalem ini? Kenapa? Di mana dia sekarang? Saudara, bangsa Israel berkali-kali menjerit, bertanya di mana Tuhan? Adakah Tuhan? Mereka sampai meragukan eksistensi Yahweh. Kenapa? Karena mereka khawatir dan hidup dalam ketakutan, saudara-saudara. Dan ini terjadi. Dan umat Tuhan bisa terjadi seperti itu sampai hari ini. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, saya mau bawa kita baca satu kisah di dalam Matius 8. Saya baca dari ayat 23. Kisah yang sangat terkenal. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Ya, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, waktu kita bicara kisah ini, saudara, maka alasan kedua mengapa khawatir disebut sebagai tanda orang tidak percaya. Karena ketika orang khawatir, mereka akan meragukan kuasa Tuhan. Mereka juga akan meragukan keberadaan Tuhan. Luar biasa. Nah, dalam kisah ini saudara, murid-murid Yesus ketika mengalami badai luar biasa, murid-murid Yesus itu sebenarnya dalam perjalanan mereka sejak dari tepi menuju ke tengah itu, mereka sudah tidak memperhitungkan Yesus lagi. Mereka sudah nggak memerlukan Yesus lagi. Itu sebabnya Yesus akhirnya tidak berfungsi di tengah mereka saat itu. Akhirnya dia tidur di bawah gitu ya. Nah, ini ada suatu gambaran bagaimana kita ketika kita hidup di dalam kekhawatiran, ya kita tidak mengandalkan Tuhan di sana, bahkan kita juga meragukan yang namanya keberadaan Tuhan, sehingga Tuhan tidak berfungsi dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi ketika kita betul-betul mau menghadapi masalah yang begitu berat, baru kita sadar sebenarnya Tuhan bisa dan sanggup menolong kita, gitu ya. Jadi kalau kita baca bagian ini gitu ya, mereka sudah hampir tenggelam, baru mereka ingat Yesus. Loh, selama ini gimana? Mereka seperti melupakan keberadaan Yesus di tengah-tengah mereka. Dan inilah yang menjadi sumber kekhawatiran mereka. Karena mereka meragukan kehadiran Yesus, meragukan keberadaan Yesus, dan meragukan kuasa Yesus. Sehingga yang terjadi, mereka terjadi suatu ketakutan, sudah hampir tenggelam, mereka baru ingat Yesus. Saudara, orang Kristen sering seperti ini loh. Orang Kristen sering merasa, oh saya kuat, saya nggak butuh Yesus. Lihat uang masih banyak di tabungan gitu ya, pekerjaan masih meningkat, masih bagus. Ya, karir saya makin meningkat kok, gitu ya. Nggak ada yang saya khawatirkan, saya lagi sehat-sehatnya sekarang. Keluarga juga baik-baik, anak sehat-sehat. Mereka semua sekolah. Wah, kita sampai pada puncak keemasan daripada hidup kita. Pada waktu itu kita nggak butuh Tuhan. Kita merasa Tuhan nggak perlu, gitu ya. Saudara, waktu kita bilang saya nggak butuh Tuhan, saya nggak perlu Tuhan, apa yang terjadi? Maka kita gampang sekali khawatir
ketika kita berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Saudara, waktu murid-murid Yesus hidup dengan Yesus, waktu mereka bersama dengan Yesus di dunia ini, ya, mereka melihat hidup Yesus itu hanya satu sisi. Mereka melihat Yesus itu yang penuh kuasa, Yesus yang menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, orang buta dicelikkan, dan orang mati dibangkitkan. Nah, itu yang mereka lihat. Padahal menurut seorang penulis, seorang teolog sekaligus, dia menceritakan bahwa hidup Yesus itu sebenarnya punya dua sisi. Ada sisi yang terlihat di mana kemuliaannya nampak bagi kita. Ini pernah saya sampaikan ya. Tapi ada sisi yang lain di mana kemuliaan Kristus itu seolah-olah tersembunyi bagi kita. Waktu Tuhan menjawab doa kita, waktu Tuhan menyembuhkan penyakit kita, waktu Tuhan memberikan solusi bagi setiap persoalan kita, waktu kita lagi mendapat berkat yang berlimpah-limpah, wah, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tapi waktu doa kita nggak dijawab, waktu penyakit kita nggak sembuh-sembuh, waktu masalah kita nggak beres-beres, waktu penderitaan kita gonta-ganti datang dan pergi terus dalam hidup kita, kemuliaan Kristus seperti tersembunyi bagi kita. Nah, saudara, dalam dua situasi ini banyak orang Kristen gak lolos di bagian yang kedua. Mereka merasa Tuhan tidak ada. Mereka merasa Tuhan itu seperti, kok gak kayak Tuhan yang saya percaya ya? Di mana sih Tuhan? Ada gak sih Tuhan? Kok sakit saya gak sembuh-sembuh? Di mana sih Tuhan? Saudara, kita mulai meragukan keberadaan Tuhan. Katanya kan hidup ini pasti lancar. Percaya Yesus kan penyakit pasti sembuh. Kenapa kutil saya aja gak sembuh-sembuh gitu ya? Lalu kita mulai kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Lalu kita bilang, di mana engkau Tuhan? Kamu punya kuasa gak sih? Kalau betul Tuhan itu punya kuasa, kenapa masih banyak orang sakit di dunia ini? Kenapa sih saya juga harus sakit? Di mana kuasa Tuhan? Kita sedang mulai meragukan kuasa Tuhan. Kalau ini sudah yang kita alami, saudara sudah jatuh ke dalam kekhawatiran yang sangat dalam. Dan itu tanda saudara gak percaya Dia. Saudara, jangan anggap remeh kekhawatiran. Kekhawatiran itu bisa membunuh orang. Ya, banyak orang yang khawatir dalam hidupnya akhirnya terjun dari lantai 10, dari lantai 7, itu banyak. Ya, ketika apa yang selama ini dia pegang begitu ya, diambil, langsung dia khawatir, dia rasa hidupnya sudah sampai di sini, langsung terjun dia. Ya, kita pikir nih orang berani mati gitu ya, tapi dia betul memang dia berani mati, tapi dia tidak berani hidup seperti kita. Kalau engkau berani mati harus berani hidup juga dong, ya kan? Kamu pengecut, kau cuma berani mati, berani mau bunuh diri. Jangan pikir orang-orang tua yang sudah berat bebannya yang banyak mau bunuh diri, enggak. Saya sering mendengar anak-anak SD aja sudah ngomong bunuh diri loh. Ya, banyak anak-anak kita yang masih sekolah di SD, SMP itu sudah ngomong bunuh diri. Kok bisa? Wah, kita harus ngajarin mereka bagaimana percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita menuntun mereka untuk percaya kepada kuasa Tuhan. Bagaimana kita bisa menuntun mereka supaya mereka percaya kepada keberadaan Tuhan. Nah, ini yang paling sulit. Percaya kepada keberadaan Tuhan itu susahnya luar biasa. Karena anak-anak sekarang yang hidup di zaman digital, apa yang dia lihat, apa yang dia mainkan, itu yang berada ya kayak begitu. Tapi kalau kamu ngomong Tuhan, dia nggak lihat Tuhan. Dia nggak bisa mencium bau aromanya Tuhan kayak apa, nggak bisa. Dia nggak bisa meraba Tuhan itu kayak apa. Dia nggak bisa mengecap rasa Tuhan itu kayak apa. Dia nggak bisa. Anak zaman sekarang, zaman digital, semua yang bisa dilihat, semua yang bisa diraba, semua yang bisa dicium, semua yang bisa dipegang gitu ya. Nah, itu baru yang disebut dengan berada. Tapi kalau kita bilang Tuhan ada, mana? Saya nggak bisa pegang Tuhan, saya nggak bisa lihat Dia, saya nggak bisa cium aromanya Tuhan, saya nggak bisa. Saudara, ini susah mengajar mereka. Tapi inilah kita butuh kesabaran, butuh pimpinan Tuhan, supaya anak-anak kita belajar mengerti bahwa Tuhan itu betul ada.
Tuhan itu benar-benar hidup di tengah kita. Sehingga mereka tidak gampang khawatir. Ya, saudara-saudara, inilah yang diajarkan Tuhan kepada kita. Saudara, ada satu yang menarik. Ketika para murid hidup bersama-sama dengan Yesus, mereka nggak seperti kita hari ini, dikit-dikit kita panggil nama Yesus, betul nggak? Kita berdoa dalam nama Yesus. Kita kalau sakit, kita minta nama Yesus menyembuhkan, betul ya? Anak kita mau pergi kuliah, kita juga mendoakan anak kita dalam nama Yesus. Dikit-dikit kita panggil nama Yesus, karena kita tahu nama Yesus sumber kuasa. Kita tahu nama Yesus itu punya kuasa. Oke? Tapi waktu para murid hidup dengan Yesus, mereka belum kayak kita. Yang mereka tahu sosok pribadi Yesus punya kuasa, tapi mereka belum berpindah pada namanya penuh kuasa. Mereka belum tahu itu. Itu sebabnya ketika mereka waktu bersama dengan Yesus, mereka jarang sekali dalam nama Yesus saya usir setan, itu belum. Itu mereka baru mulai mengerti. Itu sebabnya Yesus mulai memperkenalkan namanya. Setelah Yesus mati dan bangkit, lalu dia naik ke surga, para murid baru mengerti yang namanya nama Yesus punya kuasa, nama Yesus sumber kuasa. Mereka baru tahu. Saya ambil satu contoh misalnya, ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, di gerbang bait Allah mereka bertemu dengan seorang pengemis yang lumpuh dan dia minta-minta. Lalu datanglah Petrus dan Yohanes ke situ. Petrus berkata kepada dia, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan orang lumpuh itu langsung jalan. Heboh langsung, saudara. Dan itu tercatat dalam Kisah Rasul. Waktu itu Yesus sudah naik ke surga. Jadi waktu mereka masih bersama Yesus, mereka belum kayak kita ngerti, oh Yesus punya kuasa, nama Yesus punya kuasa. Mereka belum tahu. Nah, ini harus kita ajarkan, saudara. Saudara, pengalaman pertama saya mengusir setan, bukan mengusir setan, melayani orang yang kerasukan setan. Itu waktu saya lagi masuk dalam masa praktek di Pulau Bangka. Itu pertama kali. Selama ini saya sering dengar orang ngusir setan, tapi saya belum punya pengalaman. Saya lagi praktek, belum jadi hamba Tuhan beneran. Masih calon jadi hamba Tuhan. Saya praktek 1 tahun. Akhirnya saya ketemu satu ibu lagi kerasukan setan. Kami kunjungan ke rumah dia kira-kira sore, ya, menjelang maghrib begitu ya. Suaminya cerita kalau istrinya sering kerasukan setan. Kaget saya. Hah, sering ya? Iya. Langsung saya pikir, nanti kalau mau pulang, saya kalau doa ini jangan-jangan nanti datang nih setannya. Saya udah pikir begitu loh. Sudah ada seperti ada tanda dalam hati saya begitu. Karena dia cerita seperti itu. Kalau dia sudah datang, katanya dia bisa seperti cecak, bisa manjat dinding. Hebat loh. Ibu-ibunya gemuk loh. Terus dia juga tempat yang sempit begitu, di bawah kursi dia bisa lewat gitu loh. Luar biasa itu. Dan butuh 4 orang laki-laki pegang dia. Itu susah dan kuatnya luar biasa. Nah, waktu kami mau pulang, saya mau berdoa. Pak, kita berdoa ya, Bu, kita berdoa ya. Jadi saya begini, ada satu teman saya di situ, mama angkat saya di sini, adik angkat saya di sini. Lalu dia di situ kira-kira, si ibu itu. Dan suaminya ayunin anaknya sebelah sana. Lalu kita doa ya, Bu, sebelum kita pulang. Oke, kita doa. Ya, lalu waktu saya doa, Tuhan tolong keluarga ini gini ya. Saya sengaja muter-muter lama-lama doa saya tidak mau ke kalimat yang mengatakan jika ada kuasa iblis dan setan yang mengganggu rumah ini, mengganggu keluarga di sini, kami usir dan nama. Saya sengaja menghindari kalimat itu karena saya merasa pasti terjadi. Lalu saya putar, sudah habis semua saya doakan. Akhirnya ya udah, mau enggak mau sampai ke situ. Begitu saya ucapkan, jika ada kuasa iblis dan setan yang mengganggu keluarga ini, dalam nama Yesus, belum selesai, langsung gelebuk dia jatuh di tengah. Terus dia kayak orang penari pada zaman dulu yang istilahnya break dance ya. Istilahnya itu saya nggak tahu. Kakinya di atas, goyang-goyang begini. Terus ke arah saya gitu. Waduh, serem banget.
Untung dia pakai celana yang celana yang selutut itu. Kalau dia pakai rok, ayo bayangkan saja gitu ya. Saya bilang, tolong kamu pegang sebelah, saya pegang kepalanya, pegang kakinya. Karena kakinya begini ke atas. Lalu kami pegang, kita doa dalam nama Yesus. Terus kita doa. Di tengah-tengah saya berdoa Bapak Ibu. Tiba-tiba dia bahasa Mandarin. Waktu dia bahasa Mandarin, saya bingung siapa yang ngerti Mandarin, nggak ada. Saya tanya suaminya apa artinya. Rupanya suaminya ngerti. Suaminya bilang begini. Contoh, dia bilang jangan sebut nama Yesus lagi. Kalau contoh sebut nama Yesus dia akan kepanasan. Dia bilang mau terbakar tubuhnya. Tolong jangan sebut nama Yesus katanya. Wah, saya waktu dengar pernyataan itu saya kaget sekali. Selama ini saya sebagai calon hamba Tuhan nyebut nama Yesus itu biasa kan? Kayak nyebut nama temen aja. Misalnya siapa gitu kan. Nyebut nama Yesus bagi saya biasa. Saya tidak ada istimewanya lah. Rasanya ya saya tahu dia Tuhan ya. Nama Yesus ya bagi saya biasa. Tapi waktu saya dengar pernyataan itu saya kaget. Ternyata nama Yesus punya kuasa luar biasa. Langsung pada saya sebenarnya deg-degan, ini pengalaman pertama. Akhirnya saya jadi berani. Akhirnya kami berdoa dalam nama Yesus sampai dia sembuh. Nah, waktu dia sembuh, saya pulang ke rumah. Sejak saya pelayanan orang yang kerasukan setan itu, sikap saya jadi berubah 100% tentang yang namanya nama Yesus. Kalau selama ini saya anggap nama itu biasa-biasa, sekarang saya lihat bagaimana nama itu sangat berkuasa di dalam dalam mengusir setan. Sejak itu saya sangat bersyukur bisa mengenal yang namanya nama Yesus. Nah sekarang ketika kita berhadapan dengan tantangan, kesulitan, pencobaan dalam banyak level, dan kita bahkan mungkin kecenderungannya bisa khawatir, kita punya nama Yesus loh. Nama Yesus nama yang berkuasa, itu sumber sukacita kita, sumber damai sejahtera kita. Dan apapun yang kita hadapi dunia ini, hadapi dalam nama Yesus. Itu nama yang harus kita imani. Nama yang harus kita taruh di hati kita. Sama seperti Petrus tadi. Aku gak punya emas, aku gak punya perak, tapi aku punya satu. Demi nama Yesus yang aku punya ini, berjalanlah. Langsung jalan. Pertanyaan saya, apakah kita sudah punya nama Yesus dalam diri kita? Kalau engkau punya nama Yesus, percayalah engkau tidak akan khawatir hadapi apapun. Sebab nama itu nama yang berkuasa, yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Dan Yesus telah mengalahkan musuh terbesar kita dan musuh terberat kita. Dan tidak ada lagi musuh yang berat. Dalam nama Yesus semua kita kalahkan. Kekhawatiranmu, ketakutanmu, keputusasaanmu, kita bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh belajar tentang bagaimana kami harus beriman, harus percaya, dan tidak lagi boleh khawatir. Sebab khawatir tanda orang tidak percaya Tuhan. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang percaya kepadamu. Sungguh kami ingin membuktikan bahwa ketika kami percaya di dalam nama Yesus, ada kuasa yang mengalir dalam hidup kami, yang membawa kami kepada kekuatan, pengharapan, dan juga kemenangan terhadap apapun. Jika musuh terberat kami, kuasa iblis dan setan, kuasa maut dan dosa telah dikalahkan di atas kayu salib, maka tidak ada lagi musuh yang bisa melawan kami. Sebab kuasa yang ada pada kami begitu besar untuk mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Berkati umat-Mu agar mereka tidak terjerumus di dalam kekhawatiran, tapi mereka hidup di dalam keberanian karena nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.